اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah makin mendekat akhir dari Ramadan kita. Tentu jangan berlalu Ramadan ini begitu saja. Kita upayakan semaksimal mungkin, sebab tidak ada jaminan kita lagi dapat Ramadan yang tahun akan datang. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kita tidak tahu kan. Untuk itu marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Baik, pada subuh kemarin kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sekarang kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa-puasa yang sunat. Al-qismus tsani, mufattirat. Pembagian yang kedua adalah mufattirat, wa hiya ma yubtilu asla shaum. Jadi yang membatalkan puasa, yang kaitannya dengan ibadah puasa kita, ada hal-hal yang membatalkan. Yang pertama adalah ar-raddah. Raddah itu wahya qat'ul Islam, memutuskan Islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanatir raddah lahzatan wahidatan. Jadi memutuskan Islam atau disebut dengan murtad. Jadi tadinya dia Islam, ya, pas sedang puasa tergoda dengan seorang perempuan, lalu memutuskan keluar dari Islam. Maka ketika itu juga puasanya batal. Kata dia, walau kanatil riddatu lahzatan, meskipun hanya sebentar murtadnya itu. Sudah keluar dibujuk oleh perempuan tadi, tidak lama kemudian ketemu pula dengan ustadz, dikasih nasihat, masuk lagi Islam. Nah gitu. Ya keluar sebentar kan. Nah itu batal puasanya. Nah orang yang macam ini kalau menurut ibu-ibu murtad sebentar, apakah yang jelas dia batal tadi puasanya? Apakah dia wajib qadha atau tidak? Kan yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Kalau bukan orang Islam tidak wajib. Nah orang itu tadi awalnya ke Islam, sudah tuh kafir, sudah tuh balik belum masuk Islam. Apakah wajib qadha nanti puasa yang dia tinggalkan cuman katakanlah 20 menit cuman. Nah, ini masalah. Ya, gitu.
Nanti di ujung kita akan lihat bagaimana pendapat ulama. Kita teruskan dulu. Yang kedua adalah al-mufattiras tsani, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahzatan minan nahari. Bagi ibu-ibu yang haid, nifas, wiladah, ya, meskipun hanya sebentar di siang hari itu. Jadi waktu siang hari atau 5 menit lagi berbuka, 5 menit lagi datang tamunya. Gimana? Nah, ini kata ulama dalam kitab ini termasuk membatalkan puasa, batal puasanya dan akan menggantinya setelah Ramadan. Namanya qadha. Nah, karena Aisyah ada menyebutkan dalam hadis, nu'maru bi qadha'i shaum wa la nu'maru bi qadha'i shalah, kata. Aisyah menyampaikan dari Nabi, aku diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Itu dari Aisyah. Kemudian yang ketiga, al-jununu walau lahzatan, gilo meskipun hanya sebentar. Kalau tadi orang kena haid atau melahirkan di siang hari, juga batal. Nah, orang gila juga ternyata batal. Nah, gitu. Jadi kalau kita yang waras nih nak puasa, gilo belas sebentar. Batal puasa. Nah, ini juga gimana batalnya, apakah dia harus mengqadha atau bagaimana nantinya. Dia gilo masalahnya. Orang gilo kan tidak kena wajib hukum. Gitu. Kemudian ar-rabi' yang keempat, al-ighma'u sukru. Al-ighma'u was-sukru. Pingsan atau mabuk, ya, pingsan atau mabuk. Idza amma jami'an nahar, baik itu di siang hari, ya, pingsan atau mabuknya siang hari. Wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidatan, adapun ketika dia pingsan tadi atau mabuk tadi lalu dia sadar. Nah, sadar walaupun dia pingsannya cuman sebentar pingsannya. Itu macam orang kena penyakit ayan tu, Bu, ya. Kadang-kadang di tempat wuduk dia, ada dekat kami itu, ya. Dia penyakit ayan itu kambuh. Sebentar baik, gelebut jatuh, gerak, sadar lagi. Bagaimana ini? Sah saumuhu, sah puasanya, wahwal mu'tamad indar ramli. Ini kalau dia pingsannya hanya sebentar, kata dia. Nah, ini sah puasanya. Ini menurut pendapat Imam Romli. Tapi pendapat dalam kitab ini dia dimasukkan ke dalam bab tetap batal puasanya, tetap batal, ya, meskipun hanya sebentar. Tapi ada pendapat lain, tidak apa-apa sebentar, cuman kadang 5 menit dia pingsannya kan. Kalau pendapat Ibnu Hajar, wa inda Ibnul Hajar, ya betulu, tetap batal, ya. Tetap batal dia bilang kalau menurut pendapat Ibnu Hajar. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah al-jima'u, yaitu berhubungan sebadan.
suami istri idza jama'a amidan, jika dia berkumpul itu dilakukan dengan sengaja, aliman bit tahrim, dan dia pun tahu bahwa perbuatan itu haram dilakukan. Maka batala shaumuhu, maka batallah puasanya. Tidak batal saja puasanya, maksudnya bukan saja batal puasanya, tetapi juga dia juga mendapat kafarat. Ya. Idza afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bi jima'i tamman asiman bihi li shaumi. Jika rusak puasanya, puasa Ramadannya sehari penuh rusak disebabkan dia jima, ya, jima yang sempurna, maka itu adalah perbuatan dosa. Dosa bagi orang yang menjalankan ibadah puasa itu, maka dia tertib konsekuensi atau semacam hukuman yang ia dapatkan. Dia mendapat dosa, tuh hukumannya, dia mendapat dosa. Yang kedua, wujubul imsak, wajib menahan puasa juga. Setelah dia berhubungan badan, dia tidak boleh makan, meskipun itu batal, dia tak boleh makan. Gitu, tetap tak boleh makan. Tuh. Wujubut ta'ziz wa huwa ta'dibu minal hakim, dia dihadapkan kepada hakim, yakun lil ghairi taib, seraya dia bertobat. Jadi dia satu mendapat dosa, kedua tak boleh makan juga di siang hari itu, meskipun dia sudah berhubungan badan tak boleh juga makan. Yang ketiga dihadapkan kepada hakim untuk ditobatkan. Ya. Yang keempat, wajib qada. Wajib qada. Nah, yang kelima, wujubul kafarat, wajib terkena kafarat. Wahia ahadun salisati asya'a murattabah. Jadi melakukan ibadah puasa secara tertib berturut-turut selama itu tadi 2 bulan, ya. Wala yuntaqilu ila khoslati tsaniyah illa idza a'jaza. Jangan dikasih jedah puasanya, artinya 2 bulan berturut-turut. Tak boleh hari ini puasa, besok tak lagi puasa bulan, tak bisa. Wah, itu berarti ketat sekali kalau misalnya orang melakukan hubungan sebadan dalam bulan Ramadan di siang hari, ya Bu ya. Tapi kalau malam hari bolehlah, kalau malam hari ya. Oh. Nah, urutan-urutannya puasa berturut-turut. Andai kata tidak bisa, tak dapat dia lakukan puasa 60 hari kan, selama 2 bulan itu artinya 60 hari. Maka kalau tidak bisa mengerjakannya, it'amus sittina miskinan, dia harus mesti memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Artinya satu hari itu 1 orang miskin yang dia harus beri makan. Nah gitu. Kalau 2 bulan berarti 60 hari, 60 orang. Nah gitu, dia kasih makan.
Kemudian watajibu hazihil kafarah 'alar rujuli la 'alal mar'ati. Nah, ini keterangannya nih. Wajib yang terkena kafarat itu adalah laki-laki. La 'alal mar'ati, bukan perempuan. Wah, gitu. Karena memang yang kebanyakan itu minta di siang hari itu laki-laki kan, karena laki-laki itu yang derasnya kan. Nah, mungkin karena kerja di kantor, balik dari kantor tuh jam 12 atau jam 1 siang tuh tak tertahan-tahan lagi, langsung nyeruduk kan. Nah, itu dia. Rupanya yang dikenakan kafarat puasa 60 hari 60 hari itu adalah laki-laki, bukan yang perempuannya, ibu-ibunya dah. Nah, gitu. Ibu-ibunya. Wa tataqarrarul kaffara bitaqarruri ayyam. Kafarat itu akan bertambah sesuai dengan hari yang dia lakukan. Nah, bertambah kalau dia lakukan. Kalau 2 hari, nah, kalau tadi sehari 60 orang ngasih makan, atau 2 bulan berturut-turut, ya, dan dia akan bertambah. Nah, itu. Ada pula yang nanya, Pak, yang minta tuh bukan bapak, kata dia, yang minta tuh ibu, kata dia. Tapi yang banyak itu memang berasal dari bapak-bapak ya. Makanya ulama ini menetapkan bahwa yang terkena kafarat itu adalah sang suami. Nah, gitu. Itu yang membatalkan puasa yang kelima tadi ya. Kemudian yang keenam, wusulul ain, artinya memasukkan benda min fazin mabtuhin ilal jawfi, memasukkan benda, sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka sehingga sampai benda itu masuk ke dalam perut. Nah, gitu. Nah, kalau bersuntik memasukkan benda juga, tapi tidak ada rongga yang terbuka di situ. Termasuk yang dimaksudkan rongga yang terbuka, rongga yang ada, misalnya hidung, mulut, telinga, kubul dan dubur di bawah. Nah, itu rongga yang terbuka, rongga yang ada. Tapi kalau membuat rongga baru seperti suntik ya, dan itu menurut ulama tidak membatalkan puasa, begitu. Tapi lihat juga zat yang disuntikkan itu. Kalau zat yang disuntikkan itu benda yang tidak ada kaitnya dengan kenyang atau kuat, sehat, tidak mengapa. Artinya obat yang disuntikkan itu adalah obat untuk kesehatan ya, karena dia sakit. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa.